Saya tantang kalian semua yang merasa banser, merasa paling banser, merasa paling bisa menjaga keutuhan NKRI. Saya tantang kalian demo itu. Apabila di video itu ada yang penyebutan kata-kata yang kurang pantas, menyinggung, saya pribadi meminta maaf dan saya berjanji untuk membenahi, memperbaiki secara internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Semua kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita, menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Mas Heri Pras, ini sebagai pelajaran untuk Anda. Jadi ke belakang, Anda itu ndak usah mencak-mencak, ndak usah nyolot meledak kayak kompor begitu. Tafakkar qabla an tatakallam. Sebelum kamu bicara, pikir dulu apa akibatnya. Kalau hanya katanya, Anda ndak usah nyolot, ndak usah mencak-mencak. Memang di video itu pernah saya komentari, Anda nantang Pagar Nusa atau orang yang merasa paling aswaja untuk membubarkan orang-orang yang Anda sebut. Di antaranya adalah Pak Pendeta Kristen itu yang katanya menghina Islam. Kenapa? Mungkin ini berlatar belakang disebabkan oleh ustadz-ustadz Wahabi yang ditolak ketika mau ceramah oleh Banser, Pagar Nusa, dan orang-orang aswaja. Tapi kalau Anda berpikir ulang Pak Pras, tidak asal nyerocos, ustadz Anda yang ditolak ketika mau ceramah itu biasanya di kawasan orang-orang aswaja, ya. Itu perlu Anda ingat. Ketika Ustadz Syafiq Risa Basalama, Ustadz Firanda misalnya mau ceramah dan di situ kawasan orang aswaja, biasanya yang ditolak seperti itu, Mas. Kebanyakan di tempat itu adalah orang aswaja, lalu ada Syafiq Risa Basalama, Khalid Basalama misalnya, atau Firanda atau Yahid Jawas. Itu yang ditolak biasanya. Kenapa? Ya track recordnya selama ini. Mereka itu selalu menyalahkan amalia-amalia orang lain. Apa kamu tidak berpikir, Mas? Apa kamu itu tidak pernah melihat bagaimana mulut ustadz-ustadz Anda ini kan gampang sekali mengatakan kelompok ini syirik. Asy'ariyah syirik, Maturidiyah ini. Akidahnya menyimpang. Ustadz, apakah ada akidah Asy'ariyah menyimpang? Iya, menyimpang. Di antaranya mereka menolak Allah di atas. Di antaranya mereka mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Kalau begitu apa yang di hadapan kita yang kita baca bukan firman Allah, itu tak ibarat dari Muhammad SAW. Itu perkataan orang Asy'ariyah. Saya nukil dalam buku saya. Saya nukil dalam internet. Ini perkataan berbahaya pendapat seperti ini. Akhirnya dipakai oleh orang-orang liberal. Al-Quran ini bukan firman Allah. Ini hanya terjemahan Muhammad terhadap. Jadi Allah berbicara tanpa suara, Allah berbicara tanpa huruf, Allah berbicara tanpa bahasa. Nah, Al-Quran ini bahasa Arab, ini bukan bahasa Allah, Allah tidak punya bahasa. Ini perkataan orang liberal. Berarti ini terjemahan Muhammad. Nah, Muhammad waktu menerjemahkan bahasa Allah penuh kekurangan. Dia manusia, berkaitan dengan kondisi dia tatkala itu 1400 tahun yang lalu. Maka jangan tafsirkan secara tekstual-tekstual. Ini kan Nabi Muhammad menerjemahkan sesuai dengan kondisi dia 1400 tahun yang lalu. Padahal keyakinan kita, Al-Quran firman Allah, bukan? Firman Allah, mukjizat. NU firqah dhallah, Muhammadiyah firqah dhallah, artinya sesat. Jamaah tabligh, tabalik, itu adalah sesat. Kan seperti itu. Ini track recordnya. Nah, jangan antum katakan saya Salafiyah, salah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, jamaah tabligh, jamaah tabalik firqah dhallah. Apalagi tarbiyah firqah dhallah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, salaful ummah, yang dikatakan salafus saleh, dan kita pengikutnya salafiyun. Kan Syafiq Risa Basalama itu pernah mengatakan orang yang dzikir setelah maghrib itu secara berjamaah disebut dengan nyanyi-nyanyi, walaupun pada akhirnya mereka itu minta maaf, Mas. Kemudian di masjid di Indonesia biasanya setelah sholat maghrib, apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame. Jadi tafakkar qabla an tatakallam, sebelum kamu bicara, sebelum nyerocos, sebelum meledak seperti kompor LPG gas itu yang meledak, dipikir dulu apa akibatnya nanti itu. Itu untunglah Pagar Nusa itu tidak anarkis, yang datang ke sampean biasa itu tabayun.
Ya, gitu Mas. Ini sebagai pembelajaran untuk kita semua, termasuk untuk saya pribadi dan semua teman-teman Pakar Nusa dan teman-teman Banser ke belakang. Bukan hanya untuk Anda, Mas Heri Pras ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya sudah silaturahmi ke Mas Heri Pras terkait klarifikasi video yang mungkin menyinggung dulur-dulur Pakar Nusa. Jadi untuk malam ini Mas Heri Pras mau klarifikasi, menjelaskan apa yang disampaikan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa barusan? Mas Ahlan. Masya Allah. Di sini saya memulai video saya dengan sebutan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah dari setan, karena pada intinya kita itu selalu diuji oleh setan. Ya, dibisiki oleh setan begini begitu. Kedatangan beliau itu mungkin petunjuk dari Allah untuk saya pribadi sebagai seorang muslim untuk mengkaji diri lagi. Karena pada awalnya ketika saya membuat video yang sempat viral itu, bukan sempat, udah viral ya. Di video itu ternyata ada oknum-oknum yang memotong-motong, merubah-rubah, sehingga ada narasi yang tidak sesuai dengan isi video. Perkara apa yang saya sampaikan di video, kemungkinan saya benar dan kemungkinan saya salah. Benarnya karena saya membantah apa yang menurut saya itu syubhat, dan salahnya adalah cara saya. Cara saya menyampaikan sesuatu yang mungkin menurut saya benar, tapi itu caranya salah. Tapi itu dari caranya mungkin saya salah. Dari video itu, di sini saya sudah berbicara panjang lebar dengan beliau dengan apa yang terjadi dan apa juga pemahaman dan paham yang kita masing-masing jalani. Apabila di video itu ada yang penyebutan kata-kata yang kurang pantas, menyinggung, saya pribadi meminta maaf. Dan saya berjanji untuk membenah diri, memperbaiki secara internal. Karena di antara kita semua tidak ada yang lepas dari sana dan khilaf. Dan beliau pun juga berpesan sedemikian. Kita akan memperbaiki dari internal masing-masing. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kawan-kawan dari Pakar Nusa, dari teman-teman yang mungkin tersinggung dengan ucapan saya. Dengan video ini, semoga saya ke depan bisa menjadi lebih baik. Mungkin ada tambahan? Semoga kedepannya kita saling memperbaiki diri. Dari saya cukup sekian. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Heri Pras, itu mungkin sekedar apa yang bisa saya sampaikan untuk Mas Heri Pras. Untuk kedepannya lebih baik, tidak asal nyerocos, tidak asal komen, tidak asal reaction. Kalau Mas Heri Pras mau mengaca, ambil kaca, semua video-video Heri Pras ini kebanyakan itu adalah menyulut api permusuhan ya. Yang direaksi ini. Padahal Mas Heri Pras itu berbicara tak berdasarkan ilmu. Kebanyakan berbicara tidak berdasarkan ilmu, hanya berdasarkan katanya, dan yang dijadikan pedoman dan rujukan adalah video-video dari Ustadz yang Anda semanhaj dengan Anda. Begitu kan Mas Heri Pras, oke? Barakallah untuk Mas Heri Pras, mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada Anda. Amin, Allahumma amin, termasuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.